berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai? Okay, let me share my screen to you all. Kita lanjutkan ya materi yang tadi ya. Oke, here we are. Baik, tadi udah sampai sini ya, spin dan sifat magnetik, sama tadi bahas sedikit tentang warna. Senyawa kompleks. Nah, kita lanjut ke exercise. Ada yang sudah selesai mengerjakan exercise-nya? Mungkin jawabannya bisa di-share di kolom chat ya. Atau biar sambil nunggu teman-teman yang lain, bisa coba dulu kerjakan, silakan. Nah, siapa aja yang sudah mengerjakan? Caroline, udah ngerjain belum? Rahma? Shirley? Yusuf? Robert? Udah dapat? Udah ngerjain? Sampai nomor berapa nih? Oke, Caroline sudah menuliskan jawabannya di kolom chat. Baik, nanti kita bahas ya. Kita bahas. Teman-teman yang lain, apakah sudah? Oke, sudah berdatangan teman-teman yang lain. Selamat datang yang baru datang. How is the work in this exercise? Apakah sudah kalian? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Baik. Biar fair aja, saya kasih contoh ya. Saya coba kerjain yang A sama B. A sama B. Saya ngerjainnya di sini aja. Kasih room dulu. 2A. Yang A. Saya kopikan dulu ya, bentar ya. Mari kita bahas dulu yang A. Nah, ini ya, yang A ya. Senyawanya. Pertama, sebelum kita menentukan spinnya low atau high, ya kita tentukan dulu ya bentuknya apa. Karena tadi kita sudah membahas splitting orbital yang seperti ini hanya terjadi pada oktahedral. Gitu ya. Padahal tadi kita sudah ada oktahedral, tetrahedral, sama segi empat planar. Gitu ya. Nah, kita yang mana nih? Gitu. Nah, untuk Fe, Cn3, NH3, 3. Caranya bisa menentukan oktahedral atau tetrahedral atau square planar, cara mudahnya. Kita lihat jumlah liganya. Nah, kalau liganya 3 tambah 3, 6, otomatis dia oktahedral. Oktahedral ya. Sekarang tinggal kita tentukan konfigurasi elektron di orbital D pada atom pusat, yaitu Fe. Kalau berdasarkan
rumus kimia dari senyawa kompleks ini, Fe bakal punya muatan berapa? Silakan boleh dijawab ya di kolom chat ya. Berapa muatan Fe ini? Kalau senyawanya kayak gini, Fe, Cn 3 kali, NH3 3 kali, 3 minus. Oke, kita cek ya. Kita cek ya. Kita cek. Fe, Cn3, NH3. Kalau NH3 dia netral. Kalau Cn jelas Cn minus min 1 ya. Cn-nya ada 3, berarti ini min 3 dari Cn. Ternyata kalau di total jadi 3 minus juga. Berarti Fe-nya otomatis 0, netral. Gitu ya. Berarti Fe tidak bermuatan. Dari sini kita bisa simpulkan Fe tidak bermuatan. Netral. Nah, sekarang kalau konfigurasi elektron Fe gimana ya? Fe yang netral. Fe. Ar 4s2 3d 6. Bener ya gini ya? 3d 6. Berarti yang kita pakai adalah bagian yang 3D-nya aja ya. Bagian yang 3D-nya aja. Nah, ini. Nah, step kedua kita udah tahu nih bahwa dia oktahedral. Step kedua tinggal susun aja. Susun aja ya kan. Skemanya 1, 2, 3 di bawah, di atas. Kita lihat ligannya, Cn sama NH3. Dia termasuk ligan kuat apa ligan lemah? Kekuatan ligan bisa dilihat di sini ya tadi ya. Yang di teori ikatan valensi. Nah, tadi ya. Nah, ini. Ini. Yang di kotak ini ya. Yang di sebelah kirinya H2O dia kuat. Nah, berarti kalau misalnya ini adalah Cn sama NH3, berarti dia otomatis kuat mereka. Ligan kuat. Artinya kalau kuat, pemisahannya ini energinya besar, selisihnya besar. Sehingga untuk mengisi si ini elektron dari bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. Kita lihat spinnya berarti low, saling menghilangkan ya, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Spinnya low. Magnetismnya apakah ada yang single? Oh, tidak ada. Berarti dia spin low dan dia magnetik. Itu yang nomor A ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nentuin high atau low gimana ya, Pak? High atau low? Oh, gini. Kalau high itu gini. Untuk menyusun konfigurasi ini, gampangnya gini aja deh. Cepatnya aja ya. Kalau spin high, nyusunnya satu-satu sampai ke atas. Terus spin high. Kalau spin low, nyusunnya yang di bawah terus. Ini kan ada atas, ini ada bawah ya. Kalau kita ngisinya yang di bawah dulu,
berarti dia spin low. Tapi kalau ngisinya yang di bawah 111, kemudian di atas 11 baru rangkap, itu adalah spin high. Oke, makasih Kak. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, nah coba ya, yang B. Saya kasih contoh lagi dulu. Ni NH3 4 2+. Wah, ini 4 nih. Maka kita tentukan dulu bentuknya ya. Step 1 adalah menentukan bentuk. Pakai apa? Pakai tadi teori ikatan valensi atau valence bond theory. Menentukannya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengidentifikasi dulu muatan dari Ni-nya ini berapa. Ni atau pusatnya. Dia dalam bentuk ion muatan berapa? Bisa dihitung? 2+ ya. Ya, NH3-nya netral 0. Kalau dijumlahkan dengan Ni 2+, berarti otomatis 2+-nya dari Ni. Jadi Ni 2+. Ni 2+ berarti dia R 3D 8. Benar ya? Iya. 3D 8. Ya udah, berarti 3D 8. Kita cek. Tiga D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita cek si ligan. Ligannya adalah NH3. Kuat ya? Kuat. Maka dia akan tergeser. Tiga D tergeser jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah gini ya. Masih ada 01 di sini. Tambahan 4S sama 4P. Nah, baru kita masukkan PB dari si ligan. NH3-nya ada 4. Ya udah. 1, 2, 3, 4. Hibridisasinya adalah DsP2. Berarti bentuknya dia adalah square planar. Nah, ini ya. Square planar. Nah, baru kalau udah ketemu square planar, kita isi nih di bagian splitting orbitalnya. Splitting orbital. Nah, sambil review ya, kita balik. Kalaunya segi 4 planar atau square planar, splittingnya kayak gini. Coba lihat. Nah, ini ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini. Tinggal kita buat splittingnya. 2, 3 di bawah kayak gini. 1, 2. Tinggal kita isi elektronnya. Elektronnya adalah 3D. Aduh, sorry. 3D 8 ya. 3D 8. Kemudian tinggal kita masukkan, karena dia ligannya adalah ligan kuat, maka deltanya ini besar. Sehingga masukinnya adalah
1, 2, 3, 4, 5, 6, baru ke sini. 7, 8. Ya, 3D8. Nah, berarti dia adalah low spin. Spin low. Karena tadi kita ngisinya dari yang bawah dulu, baru yang atas. Nggak semua di satu-satu dulu. Spin low dan diamagnetic. Nggak ada yang single ya. Diamagnetic. Okay, any question, everyone? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak semuanya octahedral ya. Saya yang square planar kalau 4. Kalau 6 pasti octahedral. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian coba yang ini exercise ini tadi. Yang A sama B kan sudah saya bahas. Tadi ini low. Ini adalah diamagnetic. Yang ini diamagnetic. Sekarang coba kalian kerjakan CDE. Coba ya. Silakan. Kalau ada kesulitan bilang ya, atau mau menuju ke slide yang mana. Lihat tuh pesertanya udah banyak. Teman-teman yang baru datang, kalau ada bagian kebingungan, sudah sampai mana ya, bisa request ya ke slide yang tadi ada yang mana. Silakan bertanya. Ini lanjut tanya materi tadi. Ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya tuh yang ini, bener nggak? Yang dia nggak maksud? Atau yang lain? Oh, yang B. Nah, ini, saya. Nah, coba silakan dicoba kerjain. Saya kasih waktu, coba kerjain yang C aja deh, yang C aja. Yang belum selesai, kerjain yang C aja, satu nomor aja. 5 menit ya. 5 menit. Habis ini kita akan bahas soal-soal apa namanya? OSP Lite, KSNP Lite. Yang zaman dulu sih yang orang yang sini. Coba dulu ya. Oke, Caroline udah. Yang C aja ya, cukup yang C aja.
Shirley. Udah juga, oke, nice. High spin. Paramagnetic ya, nanti kita bahas. Teman-teman yang lain? Bagaimana? Masih ada 3 menit lagi. Kita high magnetic. Magnetiknya tuh apa? Magnetiknya. Diamagnetik atau paramagnetik? Paramagnetik yang bisa ditarik magnet, diamagnetik yang tidak bisa ditarik magnet. Oke, para. Oke, 2 menit lagi kita bahas. Oke, kita bahas ya. CO Cl4 minus. Berarti CO-nya 3 plus muatannya. Kemudian 3D 6 ya. Bener nggak 3D 6? Oke, ya benar. Harusnya. Terus setelah 3D6 kita tentukan ligannya. Cl berarti dia lemah. Cl-nya lemah. COCl4. Nah, dia ini bentuknya, ini sebenarnya menentukan bentuknya pakai yang teori ikatan valensi dulu ya. Cuma ini saya persingkat aja, nanti kalian akan ketemu bentuknya adalah tetrahedral. Tetrahedral berarti splitting orbitalnya 2 di bawah, 3 di atas. Karena ligannya lemah, maka misinya adalah 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip. Kelihatan ya? High spin sama paramagnetik. High paramagnetik. Oke, saya kira itu cukup jelas ya. Tapi monggo silakan kalau mau ada pertanyaan, tanyakan saja. Sambil saya continue. Ini sebenarnya ada teori satu lagi orbital molekul, tapi kita lewati dulu aja. Kita akan bahas besok. Nah, sekarang kita akan bahas, nah ini. Soal-soal yang pernah keluar. Terkait senyawa kompleks. Silakan coba kalian kerjakan dulu ya. Nomor 1 dan nomor 2. Ini pilihan. Kalian coba kerjakan, tuliskan jawaban kalian di kolom chat. Nanti akan kita bahas.
Kalau ada kesulitan atau kebingungan, tanya ya, boleh ya. Silakan. Oke, Ajeng sudah. Shirley sudah. Atau enggak teman-teman yang lain ya? Robert udah. Caroline udah juga. Rahmah udah. Oke. Baik, saya tunjukkan jawabannya ya. Nanti kalau kalian merasa ada yang kebingungan, meskipun jawaban kalian benar, tapi kalian merasa itu ragu-ragu, tanyakan aja. Kak, dibahas Kak yang nomor ini. Kita ya. Nomor 1, C oktahedral. Karena bilangan koordinasinya 6, 4, 2, 6. Nah, udah pasti oktahedral. Kemudian yang ini dia akan pecah jadi 1 kation sama 2 anion. Berarti yang ini yang salah. C dan C. Silakan, apakah ada yang mau dibahas dari problem 1? Nomor 2 dibahas, Kak. Nomor 2 ya. Baik. Nomor 2. Ketika senyawa kompleks kayak gini ya, terlalu dalam air, dia akan terionisasi atau terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Nah, kalau ini kasusnya ini, maka disosiasinya adalah kalau ikatan koordinasi, ikatan kovalen ya. Jadi dia ketika larut dalam air, dia tidak akan putus. Yang putus adalah ikatan ioniknya. Ya, dia akan terpecah atau terdisosiasi menjadi yang berikatan dengan ligan. Ligannya tidak akan lepas. Nah, kayak gini ya. Ligannya tidak akan lepas. Muatannya ini jadinya adalah Cl-nya dengan 1, CO-nya ya plus 3 berarti. Ini adalah 2 plus ditambah 2 Cl min. Jadi yang lepas adalah anionnya ya. Inilah yang disebut dengan ion kompleks. Ion yang merupakan senyawa kompleks. Nah, itu yang kompleks. Gitu ya. Dan dari sini kita tahu bahwa larut dalam air, yes, dapat menghantarkan listrik, of course, karena dia elektrolit terdisosiasi jadi ion-ionnya. Kemudian dalam air, kation kompleks terbentuk adalah, yes, exactly, ini benar sama. Liganya NH3 sama Cl, obviously. Gitu ya. Larutan 1 mol zat ini menghasilkan 1 mol kation, benar 1 mol kation.
dan 3 mol anion. Nah, sayangnya anionnya di sini cuma 2, bukan 3 ya. Ini yang bikin salah. Itu yang nomor 2. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Oke, nomor 1 ya, sekalian ya, nomor 1 ya. Nomor 1, ligannya ada NH3 sejumlah 4. Ada OH2. OH2 itu sama aja H2O ya. OH2 itu sama aja H2O sebanyak 2. Jadi total ligannya 6, sama-sama monodentat. Bilangan koordinasi berarti 6. Bilangan koordinasinya pasti 6. Nah, begini ya. Kalau bilangan koordinasinya 6, pasti bentuknya adalah oktahedral. Gitu ya. Jadi kalau bilangan koordinasinya 6, nggak mungkin dia tetrahedral, pasti dia oktahedral. Gitu ya. Otomatis oktahedral cuma yang C, berarti jawabannya yang C. Tapi mari kita cek cara mencari plus 2-nya ini gimana. Dari sini ya. NH3 muatannya 0, OH2 atau H2O 0 juga. 0 kali 4, 0, 2 kali 0, 0. Berarti kalau ditambahkan 0, tinggal sisa punya CU. Kalau di total itu 2 plus, berarti punyanya CU pasti 2 plus ini. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan atau bagian mana dari pembahasan tadi yang miss. Baik. Nanti kalau ada kepikiran pertanyaan, tanyakan aja ya. Kita next ke SSM. Kak, kalau yang ditanyain bilox berarti itu bilox logamnya kan Kak? Iya benar. Kalau yang ditanyain bilox berarti dia per atomnya. Berarti kalau Cu ini Cu2+, berarti biloxnya Cu pun 2+. Ya, benar ya. Kalau yang ditanya bilox berarti biloxnya Cu adalah 2+. Benar. Nah ini silakan. Nomor 3 dan 4. Kak, kalau kompleks tak bermuatan berarti nggak larut dalam air dan nggak menghantarkan listrik. Ya, kalau larut dalam airnya dicek dulu polar atau tidak. Meskipun dia tidak terdisosiasi, dicek dulu dia polar atau tidak. Kalau ternyata dia polar, cek 1 2, halo. Apa? Sorry ya, terkeluar saya tadi. Iya. Bentar. Nah, sip. Udah bisa. Oke, tadi saya ngomong soal mana ya? Nah, saya tadi jawab pertanyaan yang ada di chat. Kak, kalau kompleks yang tak bermuatan berarti nggak larut dalam air dan nggak menghantarkan listrik ya? Kalau tidak menghantarkan listriknya benar, dia tidak akan menghantarkan listrik. Tapi kalau larut dalam air atau tidaknya, perlu dicek dia polar atau tidak. Pakai cara yang tadi, moment dipol, yang di awal-awal tadi ya. Kalau polar berarti larut dalam air. Tapi kalau tidak polar berarti tidak larut dalam air. Kalau non polar tidak larut dalam air, gitu ya. Oke. Terus nih pertanyaan lagi. Oh, yang ini ya, nomor 4.
Tidak berwarna itu maksudnya gimana ya? Oke, tidak berwarna. Tadi kan warna disebabkan oleh splitting orbital ya. Splitting orbital artinya terjadi penyerapan warna oleh elektron yang berada di orbital bawah untuk naik ke atas orbitalnya. Artinya kalau misalnya gini. Nah, gini ya. Ada nih elektron 1, 2 misalnya. Elektron itu bisa naik ke atas dengan cara menyerap energi dari cahaya matahari ya tadi ya, atau energi di sekitarnya. Cahaya lah yang jelas. Selama dia menyerap cahaya, artinya akan ada cahaya lain yang tidak dia menyerap cahaya, cahayanya itu spesifik yang diserap panjang gelombang berapa atau cahaya warna apa yang diserap. Artinya ada cahaya yang diserap, ada yang tidak. Nah, warna dari senyawa itu adalah cahaya yang tidak diserap. Gitu. Atau warna yang tidak diserap oleh cahaya itu akan muncul sebagai warna dari senyawa tersebut. Syaratnya adalah kalau ada elektron yang naik ke atas splitting orbital kayak gini ya. Tapi untuk elektron ini naik ke atas, orbital atas harus kosong. Nah, itu syaratnya, orbital atasnya harus kosong nih kalau supaya elektron naik ke atas, yang di atasnya harus kosong, ada space yang kosong. Kalau yang di atasnya udah penuh keisinya, jadinya 4 ya, berarti udah 4 isi penuh, ya elektron bawah ini nggak bisa naik ke atas, mau menyerap energi sebanyak apapun, karena udah ditempati. Nah, gitu. Jadi kalau yang tidak berwarna yang dimaksud adalah manakah elektron yang tidak bisa naik ke orbital atas. Kalau yang keisi cuma setengah masih bisa ke atas. Masih? Oke. Jadi harus penuh ya biar nggak bisa. Ya, harus penuh. Oke, makasih Kak. Yang di atas harus penuh ya. Tidak ada space lagi. H2O lemah. H2O lemah ya, Robert ya. Nanti bisa dilihat lagi di daerah tadi. Pokoknya batasnya adalah H2O. Nah, H2O, tapi kalau ditanya H2O itu cenderung kuat atau lemah, H2O itu cenderung lemah. Gitu ya. Lebih kuat kalau dibandingkan metanol lebih kuat si metanol CH3OH. Kalau H2O kita golongkan saja ke yang lemah. Oh. Silakan coba kerjakan.
Nomor 3 mungkin bisa ditulis dulu ya jawabannya di kolom chat ya. Yang nomor 3. Kalau nomor 4-nya belum, tapi kalau nomor 4-nya udah, tulisin aja. Sudah nemu? Nomor 3? Kak mau tanya. Nomor 3, nomor 3? Nomor 4? Oke, thank you Brahita. Nomor 3, sip. Benar Brahita. Ya, teman-teman yang lain. Daniela benar juga, sudah nomor 3. Shirley benar. Kayaknya easy ya nomor 3 ya. Nomor 4 ini gimana ya nomor 4 ya? Gitu. Oke, Carolnya udah juga. Kita bahas aja ya nomor 4 ya. Nomor 3 jawabannya jelas C. Kalau nomor 4, nah kita ngeceknya gini, kita ngeceknya. FE 3 plus, FE 3 plus itu berarti nanti 3D 3D berapa ya? 3D 5. Pasti ada space di atas. Enggak penuh. CO2 plus. CO2 plus itu adalah 3D 7 ya. Pasti ada juga space yang di atas kan, yang atas kan belakang isinya. MN3 plus. MN3 plus itu adalah 3D 4. Apalagi 3D 4. Kalau CR ini CR3 plus. CR3 plus itu 3, kalau nggak salah 3D3 ya. Correct me if I'm wrong. Tapi kalau AG orbital D-nya terisi berapa? 4D 10. Angka 10 ini istimewa. Kenapa? 10 istimewa. Mau dia bentuknya apapun, splitting orbitalnya seperti apa, coba lihat kalau dia diisikan. Mau pakai low spin, high spin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, penuh ya. Berarti elektron yang bawah sudah tidak bisa lagi naik ke atas. Ya, nggak berwarna ya berarti ya. Kita warnanya putih, tidak ada cahaya yang diserap, makanya memancarkan warna putih. Jawabannya adalah yang E. Nah, gitu. Silakan question, boleh. Bagaimana dengan penjelasan nomor 4? Apakah sudah puas atau ada yang ingin ditanyakan? Berarti yang udah full. Iya, yang udah full. Yang akan berwarna yang udah full. Oke. Ya. Sip. Coba sekarang problem 3. Wow. Sepertinya ini panjang, tapi nggak apa-apa, coba dulu aja, silakan. Enggak sih, nggak panjang-panjang aman. Ini agak campur sama analitik, nggak apa-apa ya.
Ada kan ada lagi problem 3.2. Tapi yang ini dulu aja 3.1. Kalau udah nemu jawaban yang A, B, C, tuliskan aja ya di kolom chat ya. Sebisa mungkin pakai tanda kurung sikula atau tanda kurung biasa, pakai tanda pangkat, boleh. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Mungkin biar gak ribet nulisnya di kolom chat untuk jawaban yang A pakai singkatan ya, kayak AR atau KR gitu, terus berapa T, berapa S. Oke, yang A benar Yusuf, sip. Lanjutkan. Caroline benar yang A, sip. Kalau ada kesulitan, bilang ya, tanya aja ya, nggak sama malu ya. Ay, ay. Ah.
Oke, barangkali untuk mempersingkat waktu ya, karena concern-nya di sini adalah yang sangat kompleksnya, maka untuk yang bagian analitik biar saya bantu dulu untuk saat ini ya. Jadi saya akan kasih rumusnya si A sama rumusnya si B. Rumusnya si A itu adalah CO NH3 5 kali H2O Cl3. Kalau yang B ini adalah CO NH3 5 kali Cl, Cl-nya sebagai ligan ya, yang di dalam kurung siku ya, baru Cl2. Nah, ini yang B. Itu ya, jadi kalau bagian kompleksnya pakai bagian kationnya aja, atau yang A atau yang B. Untuk ngerjain yang nomor C, silakan. Kalau nanti kalian penasaran nih, yang A sama B-nya dapat dari mana, Kak? Nah, nanti kita akan yang A kenapa Cl-nya bisa di luar, Kak? Oke, nanti ini kita bahas besok aja ya, yang bagian analitiknya. Sekarang kita fokus yang C aja, dengan rumus kimia A sama B yang sudah saya kasih. Gitu ya, ingatkan lagi besok, tanyakan aja. Apa ada yang Cl di luar, yang di dalam, kita akan bahas besok. Sekarang yang nomor C kita fokus. Perkirakan hibridisasinya dan bentuk senyawa kompleks T. Makan ya. Saya tunggu sampai ya 3 menit lagi lah, 3 menit lagi. Oh ya, untuk penamaan IUPAC nanti kamu pelajari sendiri ya, itu gampang aja. Penamaan IUPAC. Kita fokus yang C ya. C, 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 C. Yang sudah dapat bisa dituliskan jawabannya di kolom chat. Nice, Caroline. Yang C benar. Yusuf, bentuknya benar, hibridisasinya masih agak miss. Di situ clue-nya adalah spin rendah. Artinya kalau spin rendah, berarti ligannya adalah ligan kuat. Berarti gimana tuh valence bond teorinya? Sekarang yang lain? Oh ya, tadi yang nomor A udah beberapa, udah yang jauh yang benar ya. Intinya dia adalah 3D6.
paling belakangnya. Ya, benar Yusuf. Itu hibridisasinya yang benar. Nice. Caroline, good job. Udah benar. Oke, 1 menit lagi. Saya akan tunjukkan jawaban yang C-nya. Oke, baiklah. Mari kita bahas. Atau yang C. Tarikan valensi. Ini artinya spin rendah berarti ligannya kuat. Kalau ligan kuat, maka elektronnya akan tergeser. Ya. Ini kita gambar diagramnya dulu. 3D. Kondisi awalnya seperti ini, karena 3D 6. Tapi karena gara-gara ligan kuat atau spinnya rendah, maka 3D-nya berubah jadi tergeser ya, ke kiri ya. Tergeser ke kiri, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini akan ada 4S, di sini akan ada 4P. Karena kalau kita lihat dari kompleks D ini, liganya ada NH3-nya 5, Cl-nya 1, berarti 6 ya totalnya ya. Maka kita masukkan 6 PEB. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Sama ya. D2, SP3. Octahedral. Okay, I think that's all for tonight. Any question? Silakan. Question. Kak, ada GC nggak? Ada. Nanti akan di-share kodenya. Kalau saya udah masuk ya. Saya juga belum masuk soalnya, belum di-invite sama panitia. Tenang, nanti akan ada GC. Pak. Saya akan upload materinya nanti ke sana. Materi ini PPT ini yang udah ada coret-coretannya. Sama nanti recordingnya saya juga upload di sana. Baik, 5 jam belajar kimia doang. Sehari gimana rasanya? Capek? Senang? Atau Senang nggak? senang ya? Senang dong. Mudah-mudahan nanti sukses di KSNP ya. Ini baru pertemuan pertama kita, besok kita pertemuan kedua akan continue bahas ini. Ini kan anorganik kan, nanti masih ada lagi beberapa materi anorganik. Kalau anorganik udah selesai, kita lanjutkan analitik. Yang bagian ini yang tadi ada bertanya, Kak, kenapa itu CL-nya ada yang di luar, ada yang di dalam? Saya akan bahas besok. Tapi tolong diingatkan ya untuk membahas ini ya. Gitu. Baik, saya kira cukup kalau tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Sudah menemani 5 jam ya, dari siang sampai malam. Mengorbankan waktu 1 jam malam minggunya. Nah, tenang, kan habis ini masih jam 8. Masih ada waktu untuk malam mingguan.
Oke deh. Kak boleh bagi PPT-nya setelah ini. Oke, baik. Nanti saya akan share di ini ya, WA ya. Pastikan kalian gabung di grup WA. Pastikan. Habis ini langsung. Baik, saya kira cukup kalau tidak ada tambahan lagi dari kalian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Finish? Ya, thank you ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Have a nice Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. ya, selamat bermalam minggu ya.